Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video ini saya mau menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi pada topik IT Audit Process. Ini saya ambil dari bukunya Gans ya, Basic of IT Audit, chapter 8. Nah, ini adalah outline-nya. Jadi di chapter 8 ini yang akan kita pelajari adalah segala hal terkait dengan bagaimana seorang auditor melakukan proses audit TI. Maka dimulai dari perencanaan audit tentu saja ya, di mana perencanaan audit itu nanti terdiri dari dua hal, yaitu preparation, ya, persiapan, kemudian planning internal and external audit. Kemudian untuk preparation itu sendiri dibagi menjadi 3 subbab, yaitu resource allocations, preliminary data gathering, dan audit procedures and protocols. Kemudian di poin yang kedua nanti kita akan membahas tentang audit performance, yaitu ketika aktivitas audit itu dilakukan. Ada dua hal nanti yang akan kita bahas, yaitu evidence collection dan analysis of evidence. Kemudian yang ketiga, reporting findings, jadi setelah auditor melakukan aktivitasnya, kemudian akan membuat laporan audit. Maka nanti ada dua hal juga yang akan kita bahas di sana, yaitu menggunakan informasi dalam laporan audit, ya, using information in audit reports, dan bagaimana perusahaan harus merespon hasil dari audit yang telah dilakukan. Kemudian nanti yang terakhir kita akan melihat mengenai proses life cycle and methodologies. Ke video yang pertama ini saya akan membahas tentang audit planning. Nah, ini untuk pengantarnya dulu. Ini beberapa hal yang saya highlight dari bukunya Gans ya. Yang pertama adalah successfully implementing IT audit processes depends to a large extent on organizational commitments and the existence of a structural foundation supporting audit activities. Jadi menurut Gans, keberhasilan dalam implementasi IT audit itu tergantung pada seberapa besar sih komitmen organisasional terhadap audit IT tersebut, kemudian juga tergantung pada struktur-struktur dasar yang sudah ada di perusahaan itu dalam rangka mensupport aktivitas audit, termasuk misalnya ketika perusahaan memang rutin dalam melakukan audit atas IT mereka, kemudian para karyawan juga memahami bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dalam perusahaan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan komitmen, maka Gans juga membagi menjadi dua pemahaman di sana. Yang pertama adalah komitmen perusahaan terhadap audit eksternal. Ya. Di sana yang disebutkan oleh Gans adalah for external audits, such commitments consist of executive decisions to engage outside auditors, allocate necessary financial resources, and receive and appropriately respond to audit finding. Jadi terkait dengan audit eksternal, maka komitmen perusahaan itu termasuk diantaranya adalah keputusan untuk merekrut ya, auditor eksternal yang mana. Kemudian komitmen terkait dengan alokasi sumber daya finansial, ya, serta bagaimana nanti perusahaan akan merespon temuan-temuan dari auditor eksternal. Nah, itu yang menjadi komitmen. Kemudian kalau terkait dengan internal auditing, Gans mengatakan komitmen terkait perusahaan terkait internal auditing itu lebih kepada bagaimana perusahaan itu memiliki fungsi internal audit, ya, kemudian fungsi itu akan bekerja sebagaimana mestinya dengan program-program internal audit yang sudah ditentukan sebelumnya, ya, sehingga nanti proses internal auditing itu bisa terlaksana dengan baik di perusahaan. Maka dari sini kita melihat bahwa baik audit internal maupun audit eksternal itu memiliki
kepentingan yang berbeda, tetapi perlu menjadi perhatian khusus bagi setiap perusahaan. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri, ini adalah gambar pendekatan audit untuk audit IT. Di sana disebutkan most IT audit approaches include one or more activities conducted within the process areas of audit planning, audit performance, audit reporting, and responding to audit findings and recommendation. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah bahwa kalau kita bicara tentang proses audit IT itu, maka akan terbagi menjadi 4 aktivitas. Mulai dari perencanaan, berarti menentukan scope, objektif, ya seperti yang kemarin di video sebelumnya, ketika kita menentukan sasaran audit IT, misalnya sasarannya adalah untuk terkait dengan penyimpanan data misalnya, maka nanti auditnya akan mengarah ke data storage. Kemudian assign audit resources, kemudian memilih prosedur audit yang akan dilakukan, kemudian mengambil data awal untuk mendukung proses audit. Nanti akan kita lihat di penjelasan materi-materi slide-slide berikutnya. Kemudian kalau performance audit itu berarti kita sudah melakukan auditnya, ya, dalam rangka melakukan aktivitas auditnya, maka yang dilakukan adalah menguji dokumen-dokumen yang didapatkan, kemudian mengumpulkan bukti dan mereview bukti. Maka kemarin kalau teman-teman ingat di materi SIA ya, ketika bicara audit SI itu kan ada objektif tertentu, kemudian yang dilakukan auditor adalah mereview dokumen misalnya. Nah, itu sudah masuk pada kelompok aktivitas kedua, yaitu audit performance. Kemudian mengevaluasi pengendalian ya melalui cara observasi dan pengujian pengendalian. Observasi ya berarti auditor melihat bagaimana proses pengendalian internal di dalam perusahaan yang diaudit. Kemudian melakukan pengujian pengendalian, apakah pengendalian yang dimiliki itu sudah efektif atau belum. Kemudian menganalisa informasi dan mengidentifikasi isu-isu yang muncul dari proses audit yang terjadi. Nah, setelah perform audit dilakukan, maka kemudian auditor akan membuat report, prepare and document findings, ya, mempersiapkan dan mendokumentasikan temuan. Apa saja sih temuan yang didapatkan oleh auditor? Kemudian prepare audit work paper, recommend corrective action, ya, ketika ternyata auditor masih menemukan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka nanti auditor akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir, finalize and deliver formal audit report. Auditor membuat laporan audit, kemudian nanti laporan auditnya akan disampaikan kepada manajemen. Nah, kemudian urutan yang terakhir adalah respon, ya, bagian dari siklus proses audit IT, yaitu menentukan bagaimana respon terhadap temuan auditor, ya, kemudian mengembangkan corrective action plan. Jadi ketika tadi auditor menemukan ada masalah, kemudian auditor akan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti kemudian bagi perusahaan akan menjadi rencana tindakan korektifnya. Ya, perbaikan apa yang akan dilakukan, istilahnya seperti itu. Kemudian monitor corrective action activities, ya, jadi ketika sudah dilakukan maka harus dipantau aktivitas perbaikannya, kemudian masuk lagi ke proses audit selanjutnya. Ya, jadi hasil dari audit sebelumnya itu akan menjadi dasar untuk proses audit pada periode berikutnya. Nah, ini sifatnya siklus ya, jadi akan selalu berputar seperti ini. Perencanaan, kemudian performance audit, ya, melakukan audit lapangan, membuat laporan, dan respon. Nah, audit planning sebenarnya apa sih? Gans mengatakan audit planning encompasses all of the activities necessary to ensure that a specific audit, whether performed by internal or external auditors, can be executed completely and efficiently to satisfy the organization's audit objective. Jadi intinya adalah yang disebut dengan perencanaan audit berarti semua aktivitas penting yang dapat digunakan, yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas audit, entah itu dilakukan oleh internal auditor atau eksternal auditor, dapat dilakukan secara lengkap dan efisien
sehingga dapat memenuhi sasaran audit yang telah ditetapkan. Jadi pada tahap audit planning ini tim auditor akan membuat perencanaan yang lengkap. Aktivitas audit yang mau dilakukan apa sih? Misalnya nanti aktivitas auditnya terkait dengan audit jaringan, maka auditor akan membuat checklist nih. Audit jaringan itu nanti apa saja yang akan dilakukan. Harus lengkap dan efisien. Nah, kemudian poin kedua yang saya highlight ada di sini. Planning an audit is conceptually similar to planning IT projects or other discretely defined initiative. In that an audit typically has intended start and finish dates, requires organizations to assign appropriate personnel and sufficient resources, and produces tangible outputs in the form of documentation, findings, and recommendation. Jadi intinya adalah ketika melakukan perencanaan audit, maka konsepnya ini sama seperti perencanaan-perencanaan lainnya. Yang namanya rencana berarti harus ada periodenya, kan gitu toh. Auditnya mau dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, mahasiswa kan kalau nanti bikin skripsi juga seperti itu, ya, punya perencanaan. Ya, skripsinya mau dimulai kapan, rencananya selesai kapan, di proposal kan ada seperti itu. Kemudian disebutkan juga di perencanaan auditnya sebenarnya butuh karyawan berapa untuk audit itu, kemudian nanti akan membutuhkan sumber daya apa saja. Serta yang terakhir adalah dalam perencanaan audit juga harus disebutkan bahwa di tahap akhir nanti dari aktivitas audit yang dilakukan itu akan muncul output, ya, laporan. Bisa dalam bentuk dokumentasi, temuan, atau rekomendasi. Nah, ini yang menjadi penting terkait dengan audit planning, bahwa dalam perencanaan audit memang harus dipersiapkan secara detail, ya, sehingga nanti tujuan audit itu dapat tercapai. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan audit, ya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu persiapan audit atau audit preparations. Di sini ada beberapa hal yang mau saya highlight. Yang pertama, each type of IT audit has different sources of motivation, expected outcomes, and organizational objectives. Jadi, setiap audit IT itu punya tujuan yang berbeda, ya, outcome yang berbeda. Nah, ini yang harus dipahami oleh auditor IT. Nanti di bagian di chapter berikutnya kita akan lihat dari bukunya Hall itu sudah disiapkan apa saja yang perlu dilakukan ketika auditor IT itu akan mengaudit beberapa hal terkait dengan teknologi informasi perusahaan. Misalnya mengaudit jaringan, kemudian mengaudit software, dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang auditor IT harus bisa memahami dengan tepat apa yang akan mereka audit. Ya, karena setiap objek audit itu nanti tujuannya akan berbeda-beda. Nah, kemudian ditambahkan juga di sini, many audits also have explicit criteria, standards, or protocols. Jadi setiap audit itu akan punya kriterianya sendiri-sendiri, akan punya protokolnya sendiri-sendiri. Nanti ada di sini ya, terkait dengan protokol. Apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika mereka akan mengaudit bagian tertentu dari IT-nya perusahaan. Nah, maka kemudian karena kita memahami bahwa setiap tipe audit IT itu punya protokolnya masing-masing, maka di sini yang perlu diingat adalah Gans mengatakan, with a clearly defined scope and set of objectives, the audit team and the people within the organization who will support the audit process can prepare for audit execution by identifying and assigning necessary auditors and other resources, review the relevant existing control and information that will be used during the audit, and determining the appropriate procedure, standards, and protocol to be followed. Jadi, ketika kita sudah memahami bahwa skop audit itu akan berbeda-beda, tujuan audit itu berbeda-beda, maka dalam tahap persiapan audit ini, ya, auditor harus bisa menentukan juga terkait dengan sumber daya apa saja nanti yang akan dibutuhkan ketika mereka akan melakukan audit IT itu, kemudian review pengendalian apa saja yang diperlukan nantinya.
ketika mereka akan menjalankan IT audit itu. Jadi memang dalam persiapan audit ini segala hal itu harus diidentifikasi secara lengkap dan detail. Nah, kemudian masih dalam kaitannya terkait dengan audit preparations, itu ada yang namanya alokasi sumber daya. Depending on the scope and complexity of the audit being conducted, IT audits can be very resource intensive. Jadi IT audit itu dapat sangat intensif dalam hal sumber daya yang dialokasikan oleh perusahaan nantinya. Maka di poin yang kedua di sini, organizations assign auditors and allocate resources sufficient to support its audit based on the scope and type of audit, nature of the examination required for different assets, process or controls, and timeline for completion. Ya, jadi ketika kita bicara tentang alokasi sumber daya yang nanti akan digunakan dalam audit, maka perusahaan yang akan diaudit itu diharapkan bisa mengalokasikan sumber daya mereka sememadai mungkin sehingga aktivitas audit itu nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun secara konseptual jelas IT audit itu nanti akan sangat bervariasi metodenya. Maka ini yang nanti akan menjadi perhatian dari perusahaan yang diaudit. Kemudian poin yang ketiga di sini, many organizations develop formal project plans to manage IT audits, itemizing all tasks, activities, and milestones, with schedule start and finish dates and personnel and other resources assigned to each item. Jadi ketika kita bicara tentang alokasi sumber daya, ya tadi kan di awal ketika tahap preparation ini auditor sudah membuat rincian gitu ya, perencanaannya seperti apa. Nah, dari audit preparation itu nanti akan bisa diketahui dengan lebih mudah sebenarnya sumber daya apa saja yang dibutuhkan, yang harus dialokasikan oleh perusahaan yang diaudit ketika nanti proses audit itu terjadi. Nah, mungkin untuk video yang pertama ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita masih akan lanjut lagi tentang persiapan audit, terutama terkait dengan preliminary data gathering. Nanti akan kita lihat pentingnya apa sih sebenarnya preliminary data gathering itu. Terima kasih untuk yang sudah menyimak videonya. Kita ketemu di video berikutnya.